Shalom, selamat berjumpa kembali dalam program Suluh Kristiani yang dipersembahkan oleh para penyuluh agama Kristen Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, beberapa waktu yang lalu Suluh Kristiani hadir dalam tema Stop Kekerasan dalam Rumah Tangga, dan juga kita bicara tentang perlindungan anak. Dan hari ini kami akan mempersembahkan masih seputar tema yang sama, tetapi lebih spesifik lagi, yaitu Stop Kekerasan Seksual. Kita semua tentu sudah sering mendengar, membaca, atau menyaksikan berita tentang kasus-kasus kekerasan seksual. Peristiwa kejahatan seksual banyak terjadi di belahan daerah di Indonesia dari tahun ke tahun, hingga Komisi Nasional Perempuan pun menyebutnya Indonesia Darurat Kekerasan Seksual. Memperhatikan hal ini, tentu kita diajak untuk lebih peduli lagi pada kondisi yang ada, dengan lebih waspada, menghentikan, menolak atau menjauhi, dan mencegah kekerasan seksual. Di Indonesia sesungguhnya sudah ada beberapa undang-undang yang mengatur pemidanaan kasus kekerasan seksual. Di antaranya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia atau HAM, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dan juga Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Dan tingginya angka kasus kekerasan seksual yang masih terjadi di masyarakat kita mendorong upaya perlindungan bagi korban dan juga pencegahan kasus dengan lahirnya naskah rancangan undang-undang tentang penghapusan kekerasan seksual yang sudah diusulkan sejak tahun 2016 lalu oleh berbagai pihak. Salah satu hal penting yang menjadi pengetahuan kita yang ada dalam rancangan undang-undang tersebut adalah disebutkannya 9 jenis kekerasan seksual, yaitu pelecehan seksual, eksploitasi seksual, perkosaan, pemaksaan perkawinan, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan pelacuran, pemaksaan aborsi, perbudakan seksual, dan penyiksaan seksual. Dan tentu masih banyak lagi hal penting dan baru dalam rancangan undang-undang tersebut. Bapak, Ibu, dan Saudara, tindak kekerasan seksual terjadi di segala waktu dan tempat, dengan korban dan pelaku yang tanpa memandang golongan, tua, muda, dewasa, anak, latar belakang pendidikan, profesi, tingkat ekonomi, suku, ras, agama, dan sebagainya. Kekerasan seksual bisa terjadi pada dan oleh siapapun. Sebagaimana data kasus yang ditangani oleh Komnas Perempuan dalam catatan tahunan atau Catahu 2021, salah satunya menyebutkan kekerasan terhadap perempuan di ranah publik mencapai angka 1.731 kasus, dan 55%-nya adalah kasus kekerasan seksual, yaitu 962 kasus yang meliputi kasus perkosaan, pencabulan, pelecehan seksual, persetubuhan, percobaan perkosaan, dan bentuk kekerasan lainnya.
Sementara Komnas Perempuan juga mencatat bahwa di sepanjang bulan Januari sampai Oktober 2021, jumlah aduan kasus kekerasan terhadap perempuan mencapai 4.500 kasus. Bisa kita bayangkan dari jumlah aduan dan jumlah kasus yang tertangani menunjukkan betapa berat beban yang harus ditanggung lembaga-lembaga pendamping atau lembaga perlindungan itu, sehingga banyak kasus yang tidak terdampingi. Karena itu pula, pencegahan kasus menjadi salah satu hal yang harus dikedepankan. Dan semangat itulah yang harus dimiliki oleh semua umat, termasuk jemaat Tuhan dimanapun berada. Sebagai bagian dari masyarakat dan bangsa ini, kita tidak terhindar dari bahaya kekerasan seksual yang mungkin mengintip kehidupan kita. Kewaspadaan perlu dibangun dalam segala aspek hidup, pengetahuan, perasaan, mental, dan spiritual. Sebagai orang percaya, kita telah diajarkan untuk mengendalikan diri, menguasai diri, agar tidak dikuasai oleh dosa. Karena itulah kita harus terus membuka diri untuk hadirnya Roh Kudus, agar Roh memampukan kita menguasai diri dalam hidup keseharian kita. Bacaan kita hari ini mengingatkan kita untuk belajar mengendalikan dan menguasai diri dalam bimbingan Roh Kudus. 1 Tesalonika 4 ayat 3 dan 7. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Dunia menawarkan begitu banyak kesenangan, kenikmatan, kebebasan, dan lain-lain yang memikat keinginan sesaat. Tetapi orang percaya diingatkan, Allah memanggil kita, memilih kita, mengentaskan kita dari kegelapan, dari dosa, dari cemar, kepada terang, yaitu untuk melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan, atau yang kudus. Sebagai orang yang mengenal Allah, yang telah ditebus dan diangkat anak oleh Allah, tentu kita harus memahami kehendak Allah, yaitu pengudusan diri kita. Pengorbanannya mengentaskan kita dari dosa, menjadikan kita kudus. Tentu kita tidak akan mencemarkannya kembali. Jelas dan tegas sekali dikatakan di sini. Satu hal yang bertentangan dengan kekudusan adalah percabulan. Tentu kata percabulan di sini hanya salah satu, tetapi mewakili semua bentuk tindak kekerasan seksual. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, mari dengan kuasa Roh Kudus kita menjauhi kejahatan kemanusiaan yang disebut kekerasan seksual. Kita kembali pada panggilan Allah untuk kita melakukan apa yang kudus, supaya kita menjauhi percabulan. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau telah memanggil kami dari kegelapan dan kecemaran untuk melakukan apa yang kudus di hadapan-Mu. Berikanlah hikmat-Mu ya Bapa, agar kami mampu melakukan kehendak-Mu. Jamahlah kami ya Yesus, agar kami mampu menjaga hidup dalam terang-Mu, menjaga kekudusan hidup yang telah Engkau teladankan. Mampukan kami ya Roh Kudus, untuk kami menjaga, mengendalikan dan menguasai diri kami, menjauhkan segala bentuk tindak kekerasan. Sungguh Tuhan, kami lemah, tetapi kami yakin penyertaan Roh Kudus memampukan kami. Berkatilah kami, keluarga kami, gereja kami, masyarakat kami, bangsa kami, agar terbebas dari berbagai tindak kekerasan.
Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian Suluh Kristiani hari ini. Semoga memberkati. Sampai jumpa lagi dalam Suluh Kristiani edisi selanjutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat selalu untuk kita semua. Shalom.